Shalom, oras damang dainang, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 247 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Senin 15 Agustus 2022 tertulis dalam surat kiriman Rasul Paulus kepada Timoteus yang pertama pasal 6 ayat 12. 1 Timoteus 6 ayat 12 demikian bunyinya. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Haburjuhoma paraluan hapursiaun na denggani, takuk mahanguluan saling lilengna, aitu sido hodijo, jala diperhatopo todo panidangion na denggan, dijolo nitorop sitidangi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang dainang saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, di dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, kita sering digambarkan oleh Rasul Paulus sebagai orang yang sedang bertanding, berjuang melawan kekuasaan-kekuasaan dunia ini, berjuang untuk mengalahkan keinginan-keinginan kita, supaya kita dapat melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, seorang atlet yang mau bertanding, maka dia harus tahu syarat-syarat yang harus dia penuhi dalam pertandingan itu. Seorang atlet renang, ketika dia berlomba sekuat-kuatnya, tetapi dia harus tetap ingat yang disebut dengan garis batas dia dapat berlomba. Ketika dia melenceng daripada garisnya, maka dia akan didiskualifikasi. Ketika dia melompat terlebih dahulu sebelum peluit atau senapan ditembakkan, maka dia akan didiskualifikasi. Artinya apa dikatakan dalam kehidupan kita bahwa apapun yang akan kita lakukan maka itu harus berjalan sesuai dengan kebenaran. Rasul Paulus mengingatkan Timoteus yang disebut sebagai anaknya dalam iman. Dia memberikan surat penggembalaan kepada Timoteus yang masih muda yang menjadi seorang pemimpin jemaat di Efesus. Dalam masa mudanya dia memimpin jemaat yang harus menghadapi banyak persoalan, banyak tantangan. Sebagai seorang muda dia mungkin akan menghadapi persoalan dari teman-temannya sama kaum muda. Dari orang tua dia mungkin dianggap masih terlalu muda untuk memberikan nasihat kepada orang-orang tua. Oleh karena itu Paulus selalu mengingatkan kepada dia supaya Timoteus senantiasa ingat di dalam kehidupannya selalu berpegang kepada aturan dan perintah yang dia sudah terima. Ketika orang-orang lain sibuk hanya untuk mencari keperluannya sendiri, hanya untuk mencari yang disebut dengan keuntungannya sendiri. Di mana seperti dikatakan dalam ayat-ayat sebelum firman Tuhan ini, dikatakan di situ bahwa dengan mencintai uang maka kita akan jatuh ke dalam berbagai pencobaan.
Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Oleh karena itu Paulus mengingatkan kepada Timotius, dikatakan di situ, tapi kau hai anak manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Paulus sudah mengingatkan Timotius supaya dia menjadi teladan dalam perilaku, dalam iman, dalam kesetiaan, dalam kesabaran dan sebagainya. Dan hari ini dia mengatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Bertandinglah, rebutlah yang disebut dengan hidup yang kekal sebagai mahkota yang akan diberikan dan sudah disediakan Tuhan kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada Tuhan. Bertandinglah artinya dia bukan hanya sekedar berlari kalau dia adalah atlet pelari. Dia tidak sekedar hanya memukul ketika dia sebagai seorang atlet petinju. Dia bukan sekedar hanya menggoyangkan kaki dan tangannya ketika dia sebagai atlet perenang. Tapi dia harus perhatikan batasnya, dia harus perhatikan caranya, dia harus perhatikan semua tindakannya. Dan untuk itulah dia dikatakan di situ, bertandinglah dalam iman yang benar. Karena apa? Ada pertandingan dalam iman yang tidak benar, di mana orang hanya mencari kepentingannya sendiri, tidak lagi dia murni untuk memberitakan firman Tuhan. Manusia saat ini hanya mau mendengar firman Tuhan yang hanya mengenakan hatinya, yang hanya mendukung segala tindakannya, tetapi tidak mampu untuk menyesuaikan dengan firman Tuhan. Dikatakan di situ, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Di mana dikatakan di situ bahwa jalan yang harus ditempuh oleh seorang Kristen, pengikut Yesus, adalah jalan penderitaan. Kasih yang harus dilakukan oleh setiap orang Kristen, maka itu adalah kasih yang menyelamatkan. Kasih yang mau mengorbankan diri. Dikatakan, rebutlah hidup yang kekal. Bukan hidup yang sementara di dunia ini, yang hanyalah kesia-siaan belaka tanpa pertolongan Tuhan. Yang kedua dikatakan di situ bahwa untuk itu dia mempunyai pegangan, yaitu apa yang dia sudah saksikan, apa yang dia sudah ikrarkan di depan banyak saksi. Allah yang memanggil kita adalah Allah yang setia. Walaupun kita sering tidak setia, kita sering lupa dalam kehidupan kita tentang janji-janji ikrar kita. Walaupun sebagai orang Batak kita diingatkan, dekken sebulan tulutong kina tubuh tabuna manang isi siwasi padan purna tumagona. Kita diingatkan supaya senantiasa setia kepada perjanjian kita. Karena kita mau melihat janji ikrar kita itu bukan hanya kepada orang di sekitar kita itu, bukan kepada pasangan kita berjanji, tetapi adalah berjanji untuk Tuhan. Sama seperti ketika calon pengantin datang ke gereja, mereka berjanji kepada Tuhan, bukan kepada pendeta, bukan kepada orang tua akan sehidup semati, tetapi kepada Tuhan, karena pasangan hidupnya adalah pemberian Tuhan. Pekerjaan kita juga dituntut untuk kita berjanji setia dan melakukannya dengan segala kekuatan kita, dengan segala kemampuan tenaga kita, pikiran kita. Oleh karena itu dikatakan, ingatlah akan janji. Janji Tuhan senantiasa akan terwujudkan. Janji yang manis itu memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi persoalan-persoalan kehidupan kita. Oleh karena itu dikatakan kepada kita, bertandinglah, lawanlah keinginan-keinginan dagingmu yang membawa kita menyimpang daripada jalan Tuhan. Tetapi tetaplah berjalan, bertanding, arahkan pukulanmu
tepat, yang sasaran yang tepat. Jangan hanya sekedar memukul, jangan hanya sekedar berlari, jangan hanya sekedar bekerja dan bekerja tanpa tujuan. Tapi bertandinglah, bekerjalah, berbuatlah dengan satu tujuan yang pasti, yaitu kita akan meraih kehidupan yang kekal yang sudah disediakan oleh Tuhan Allah Bapa kita di dalam kerajaan. Oleh karena itu, mari bertanding dengan baik. Mari menjalani kehidupan sesuai dengan perintah Tuhan. Proaktif berbuat baik, itulah panggilan orang-orang Kristen. Amin. Terima kasih Om Surga jika hari ini Engkau masih memberikan napas kehidupan kepada kami. Dan Engkau juga mengingatkan kami bahwa kami hidup di dunia ini dalam dunia yang penuh dengan pertandingan. Kami harus bertanding melawan keinginan kami. Kami harus bertanding melawan kuasa jahat. Kami akan bertanding ya Tuhan dengan iman yang benar. Dan pertandingan yang benar itu adalah menuju kepada kehidupan yang kekal, di mana kami harus mengalahkan diri kami sendiri. Kami mengalahkan keinginan-keinginan kami sendiri, tapi kami mau mewujudkan kasih Kristus nyata dalam kehidupan kami. Kasih Kristus juga dirasakan oleh orang lain melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Surga, berkati seluruh jemaat-Mu dan saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini sedang dalam masa duka cita. Biarlah Engkau yang menguruskan mereka ketika mereka sedang dalam sakit. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan, kesehatan kepada mereka. Berkati setiap pekerjaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, lakukanlah pekerjaanmu seperti untuk Tuhan dengan mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Tuhan Yesus memberkati. Horas